Kemarin lagi ramai ditanyakan di grup Blender di Facebook ya soal spesifikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi Blender ya teman-teman. Jadi di video ini aku ingin bahas soal spesifikasi komputer atau laptop ya yang dibutuhin untuk menjalankan aplikasi Blender ya. Jadi buat teman-teman yang baru nontonnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share ya. Jadi buat yang udah subscribe ya jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya, oke? Jadi teman-teman nggak akan ketinggalan informasi yang terbaru ya. Jadi kedepannya nanti bakal banyak upload ya di channel YouTube ya, oke? Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, oke? Jadi hari ini aku ingin kasih tahu spesifikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan Blender ya teman-teman, oke? Jadi kita langsung saja ya. Nah, oke, dan di sini adalah situs Blender ya teman-teman ya. Jadi di sini ya ada keterangan spesifikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi Blender ya. Jadi teman-teman kalau ingin download aplikasinya ya silahkan ke situsnya aja langsung ya di blender.org ya yang ini ya. Oke, jadi teman-teman bisa langsung aja ke menu ini ya, download ya. Nah, di sini teman-teman bisa download. Teman-teman bisa pakai yang versi terbaru ya. Disaranin di sini teman-teman pakainya yang versi baru ya. Kenapa? Soalnya versi lama udah ditinggalin ya. Soalnya di versi yang terbaru banyak sekali fitur yang teman-teman bisa dapatin ya. Jadi banyak sekali fitur yang teman-teman nanti dapat gitu ya. Jadi fiturnya teman-teman bisa lihat aja di situs Blender ya, oke? Jadi nanti di video ini aku ingin bahas soal spesifikasi komputernya aja ya, teman-teman ya. Jadi di sini minimum ya untuk menjalankan Blender ini teman-teman cukup dengan menggunakan dual core ya dengan kecepatan 2 GHz ya di sini. Terus minimalnya 4 GB ya. Ini tuh minimum ya. Jadi paling rendahnya Blender itu bisa pakai spesifikasi segini ya teman-teman ya. Terus juga untuk ini display atau monitornya ya teman-teman ukurannya segini ya resolusinya ya. Lalu untuk yang lainnya, oh iya, kalau bisa si teman-teman tuh kalau pakai aplikasi Blender tuh kalau bisa ya yang ada kartu grafisnya ya, yang ada memorinya gitu ya. Selain Intel HD atau mungkin dari bawahnya selain itu ya. Jadi lebih bagus ada yang ada kartu grafisnya ya, kayak misalkan pakai AMD atau Nvidia ya yang GTX atau GT ya. Jadi teman-teman aku saranin pakai yang ada ininya ya, yang ada kartu grafisnya ya. Minimal itu memorinya itu di 1 GB ya teman-teman ya. Di sini Blender sudah nyantumin ya. Oh, ini apa ukuran RAM-nya ya, 1 GB ya. Terus di sini kan ada 3 nih, ada yang minimal, ada recommended, dan optimal ya. Jadi yang recommended itu yang paling disaranin ya. Jadi yang paling disaranin tuh quad core ya, atau bisa juga kayak misalkan core i5 gitu ya. Jadi teman-teman pakainya yang quad core ya, yang untuk yang recommendednya ya. Jadi terus RAM ya, di sini recommendednya 16 GB ya RAM-nya ya. Jadi bagusnya itu pakai 16 GB ya. Di sini aku masih pakai 8 GB ya, mungkin kedepannya bisa upgrade ya teman-teman ya. Terus resolusi monitornya ya teman-teman, di sini pakainya yang Full HD ya. Yang 24 inci, yang 20 inch itu udah Full HD ya tampilannya ya teman-teman ya di monitornya, oke. Terus juga kartu grafisnya 4 GB ya. Kan sebelumnya minimalnya itu 1 GB ya. Ini yang versi recommended ya.
yang disarankan ya, supaya nggak terjadi crash atau hang atau close sendiri si blendernya teman-teman ya. Jadi yang terakhir itu optimal. Jadi teman-teman di sini yang paling tinggi, yang paling bagus gitu ya untuk menjalankan Blender itu adalah si prosesornya lebih banyak ya. Di di sini keterangannya 8 core ya. Teman-teman bisa pakai yang core i7 kan itu kan core-nya banyak tuh. Nah, kayak gitu misalkan kalau yang untuk paling bagusnya gitu ya. Terus juga di RAM-nya itu 32 GB ya. Teman-teman misalkan belum sanggup untuk memiliki spesifikasi yang optimal, jangan nggak usah khawatir ya teman-teman, karena di minimum atau di recommended ya, aku saranin yang di recommended teman-teman pakai yang spesifikasinya yang kejar yang ini ya, soalnya biar aman gitu ya. Oke, jadi lalu yang aku ingin bahas lagi ya, jadi Blender tuh dia Blender versi terbaru ya 2.9 itu si graphic cardnya itu supportnya di OpenGL ya, OpenGL 3.3 ya. Itu jadi maksudnya yang OpenGL 3.3 itu maksudnya seri atau kartu grafis ya yang support dengan OpenGL 3.3 ya. Jadi di sini kan teman-teman bisa lihat ya, si OpenGL 3.3 ini apa aja ya kartu grafisnya ya. Di sini ada keterangannya. Kalau untuk Nvidia ya, di sini ada Nvidia Quadro ya, FX 370 terus dan seterusnya ya. Terus di sini ada GeForce 8000 series ya, atau yang di atasnya ya di sini. Oke. Jadi ini adalah kartu grafis untuk seri Nvidia ya yang di support oleh OpenGL 3.3 ya. Jadi ini adalah serinya Nvidia ya. Jadi teman-teman lebih bagus kalau pakai yang GTX ya kalau untuk Nvidia ya. Jadi bagusnya pakai GTX, oke. Dan lalu untuk AMD ya. AMD itu dia supportnya dari seri 2000 ya. ATI Radeon 2000 ya di minimalnya ya, dan seterusnya, oke. Jadi katanya ya kalau untuk AMD masih bermasalah ya, soalnya belum banyak yang disupport ya untuk AMD ya, karena AMD itu sebenarnya untuk gaming ya, jadi bukan untuk desain ya. Jadi teman-teman bagusnya kalau untuk fokusnya di ke Blender aja ya, dipilihnya tuh yang ini aja ya, yang GeForce ya, yang GTX ya. Jadi bagusnya pakai yang Nvidia ya teman-teman ya, kalau AMD itu untuk gaming ya, oke. Lalu untuk ngecek apakah di kartu grafis kita ini support nggak di OpenGL 3.3, teman-teman bisa lihat ya di aplikasi namanya di sini ya, Tech Power Up GPU ya. Jadi ini adalah aplikasinya. Teman-teman bisa lihat di bawahnya ini ada keterangan OpenGL. Nah, di sini kan aku pakai OpenGL 4.6. Nah, sedangkan di Blender tadi udah disebutin ya requirementnya itu di OpenGL 3.3, oke. Jadi di sini aku masih support ya, malahan di atasnya ya. Jadi aku di sini pakai RX 570 ya. Jadi ini AMD ya. Harusnya aku tuh pakai yang GTX. Cuman ya karena ini ya budget ya, oke. Jadi lumayan masih kepake untuk AMD ya. Cuman nggak bisa terlalu banyak ya untuk misalkan teman-teman buat render real time ya kayak cycles gitu agak kurang ya untuk di bagian AMD ya. Jadi masih ada errornya gitu, tapi masih bisa dipakai untuk AMD ya. Tapi nggak usah terlalu berharap banyak gitu ya. Terus oke. Jadi karena AMD itu untuk gaming ya. Jadi oke. Jadi teman-teman bisa download ya si aplikasinya di
itu tag power up ya. Di sini tag power up GPU Z ya. Jadi teman-teman bisa download aplikasi ini. Jadi teman-teman bisa lihat spesifikasi grafik card teman-teman di sini ya. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini contohnya. Oke, jadi segini aja dulu aku bahas video tentang bagaimana bukan maksudnya tentang spesifikasi yang dibutuhkan Blender ya. Jadi teman-teman kalau ingin pakai aplikasi ini ya, Blender ya, teman-teman lihat dulu spesifikasi yang dibutuhinnya. Oke, jadi segini saja video dari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Oke, jadi teman-teman ya jangan lupa di subscribe, like, comment, dan juga share. Oke, di tip ya, beres. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ya. Jangan lupa di subscribe ya, dan juga nyalakan tombol loncengnya ya. Oke, jadi aku hari ini ya lagi buka jasa ya, jasa animasi. Mungkin dari teman-teman ada yang butuh bantuan mungkin untuk tugas kuliahnya atau kerjaan di perusahaan ya. Jadi teman-teman bisa minta tolong ke aku ya. Jadi teman-teman bisa hubungi ya di sini ya, di sebelah kanan ini ada informasi. Teman-teman silakan hubungi ya nomor itu ya. Terus juga bisa lewat email. Dan untuk soal harga teman-teman di sini nggak usah perlu khawatir ya. Jadi harganya bisa ditawar dulu ya. Jadi teman-teman yang lagi butuh bantuan, jadi khususnya untuk teman-teman yang fokusnya di animasi 3D atau bisa juga 3D modeling gitu ya, teman-teman silakan dikontak ya, nomornya di sebelah kanan ini. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan juga share. Oke.